Polisi menarasikan satu, terjadi baku tembak. Sekali lagi, dari dua dan narasumber lain yang saya hubungi tadi, beberapa kali wawancara, tidak ada baku tembak. Seperti penjelasan dari Munarman, Sekretaris Umum FPI, tidak ada baku tembak. Tidak ada. Dua sumber pertama di depan tadi saya tanyakan juga cuma meninggal 2 kali tembakan. Sumber yang dekat lokasi sini, kamera, ya, dia ada di sini, kejadiannya sekitar di sini. Juga cuma 2 kali tembakan. Tidak ada baku tembak. Kasus Pak Ferdi Sambo dan Brigadir J ini itu membongkar semuanya. Memang ada di tubuh Polri oknum-oknum yang berbuat sewenang-wenang, menyalahgunakan kewenangannya. Ada, dan itu terjadi, bahkan telah menewaskan anggotanya sendiri di rumah anggotanya dengan peluru anggotanya. Dan ini menjadi teguran buat seluruh aparat penegak hukum, khususnya Polri, Pak Listio Sigit. Mudah-mudahan bisa dibersihkan itu. Kenapa juga dikaitkan dengan KM 50? Karena ada satu nama yang ini ada di peristiwa Joshua. Di peristiwa KM 50 juga ada. Siapa itu? Ferdi Sambo. Nah, kalau di kasus ya Joshua Ferdi Sambo terbukti melakukan rekayasa, katanya ada tembak-menembak, ternyata tidak ada tembak-menembak. CCTV juga banyak masalah, nanti ada dijelaskan lebih lanjut Bang Azam. Tapi kami punya keyakinan kalau di kasus Joshua saja yang 1 nyawa saja ada rekayasa, kami menduga kuat di kasus KM 50 juga ada rekayasa. Dari mana indikatornya? Ada Ferdi Sambo. Kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam yang terjadi pada Senin 7 Desember 2020 dini hari hingga kini masih menjadi misteri. Persoalan tersebut bahkan masih membekas bagi Habib Rizik Syihab yang menjadi imam besar ormas tersebut sebelum akhirnya dibubarkan. Dalam peristiwa tersebut, tercatat ada 6 pengawal Habib Rizik yang tewas. Sejumlah kejanggalan sebelum peristiwa yang dikategori unlawful killing tersebut masih terus dipertanyakan lantaran beberapa aparat yang diduga melakukan penembakan divonis bebas. Terbaru, Habib Rizik membeberkan pihaknya telah mendapatkan mobil yang digunakan pengawalnya saat peristiwa tersebut. Ia mengemukakan saat ini mobil tersebut disimpan pihaknya sebagai bukti yang nantinya bisa digunakan untuk proses peradilan. Rizik kemudian menyinggung 2 pelaku unlawful killing yang difonisi bebas. Ia menilai putusan tersebut tidak adil. Kekinian pihaknya sedang mengusahakan untuk membawa bukti tersebut ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ia juga menyampaikan mobil tersebut menjadi bukti bisu kebiadaban dan kejahatan berat yang dialami Laskar FPI. Bahkan ia mengatakan, jika tewasnya 6 pengawal tersebut tak bisa dilepaskan dari andil seorang jenderal. Peristiwa KM 50 di tol Jakarta Cikampek yang terjadi pada 7 Desember 2020 silam hingga kini dinilai masih penuh misteri. Dalam peristiwa tersebut, 3 polisi yakni Ibda Elwira Priyadi Z, Bribtu Fikri Ramadan, dan Ibda Yasmin Ohrela melakukan penembakan hingga mengakibatkan 6 Laskar FPI meninggal. Namun Ibda Elwira Priyadi Z meninggal dunia sebelum disidangkan. Menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum, Bribtu Fikri dan Ibda Yasmin menembak 6 anggota Laskar FPI yang saat itu ditangkap melawan dan mengancam keselamatan mereka. Sebelum penembakan terjadi, mobil yang ditumpangi Laskar FPI dengan mobil yang ditumpangi polisi sempat terlibat pengejaran dan serempetan. Saat peristiwa itu, Ferdi Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Untuk menyelidiki dan menginvestigasi kasus tersebut, dibentuk tim khusus pencari fakta yang terdiri dari 30 personil untuk menyelidiki peristiwa itu. Saat itu, Sambo menugaskan Hendra untuk memimpin tim sus pencari fakta di Propam Polri terkait peristiwa KM 50. Tim sus itu diperintahkan melakukan penyelidikan prosedur operasi standar anggota Polri dan peristiwa penembakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yasmin Ohrela ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan ke persidangan. Dari hasil putusan sidang, kedua polisi itu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Keduanya terbukti bersalah karena telah melakukan penganiayaan hingga membuat orang meninggal dunia. Namun keduanya tidak dijatuhi hukuman karena alasan pembenaran karena perbuatan terdakwa dinilai sebagai tindakan pembelaan. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, hakim memutuskan melepaskan terdakwa. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang ingin keduanya dihukum dengan pidana 6 tahun penjara.
Habib Rizik simpan bukti mobil peristiwa KM50, bukti kesadisan geng KM50 yang dipimpin seorang jenderal. Kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam yang terjadi pada Senin 7 Desember 2020 dini hari hingga kini masih menjadi misteri. Persoalan tersebut bahkan masih membekas bagi Habib Rizik Syihab yang menjadi imam besar ormas tersebut sebelum akhirnya dibubarkan. Dalam peristiwa tersebut, tercatat ada 6 pengawal Habib Rizik yang tewas. Sejumlah kejanggalan sebelum peristiwa yang dikategori unlawful killing tersebut masih terus dipertanyakan lantaran beberapa aparat yang diduga melakukan penembakan divonis bebas. Terbaru, Habib Rizik membeberkan pihaknya telah mendapatkan mobil yang digunakan pengawalnya saat peristiwa tersebut. Ia mengemukakan saat ini mobil tersebut disimpan pihaknya sebagai bukti yang nantinya bisa digunakan untuk proses peradilan. Rizik kemudian menyinggung 2 pelaku unlawful killing yang difonisi bebas. Ia menilai putusan tersebut tidak adil. Kekinian pihaknya sedang mengusahakan untuk membawa bukti tersebut ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ia juga menyampaikan mobil tersebut menjadi bukti bisu kebiadaban dan kejahatan berat yang dialami Laskar FPI. Bahkan ia mengatakan jika tewasnya 6 pengawal tersebut tak bisa dilepaskan dari andil seorang jenderal. Peristiwa KM50 di tol Jakarta Cikampek yang terjadi pada 7 Desember 2020 silam hingga kini dinilai masih penuh misteri. Dalam peristiwa tersebut, 3 polisi yakni Ibda Elwira Priyadi Z, Bribtu Fikri Ramadan, dan Ibda Yasmin Ohrela melakukan penembakan hingga mengakibatkan 6 Laskar FPI meninggal. Namun Ibda Elwira Priyadi Z meninggal dunia sebelum disidangkan. Menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum, Bribtu Fikri dan Ibda Yasmin menembak 6 anggota Laskar FPI yang saat itu ditangkap melawan dan mengancam keselamatan mereka. Sebelum penembakan terjadi, mobil yang ditumpangi Laskar FPI dengan mobil yang ditumpangi polisi sempat terlibat pengejaran dan serempetan. Saat peristiwa itu, Ferdy Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Untuk menyelidiki dan menginvestigasi kasus tersebut, dibentuk tim khusus pencari fakta yang terdiri dari 30 personil untuk menyelidiki peristiwa itu. Saat itu, Sambo menugaskan Hendra untuk memimpin tim sus pencari fakta di Propam Polri terkait peristiwa KM50. Tim sus itu diperintahkan melakukan penyelidikan prosedur operasi standar anggota Polri dan peristiwa penembakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yasmin Ohrela ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan ke persidangan. Dari hasil putusan sidang, kedua polisi itu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Keduanya terbukti bersalah karena telah melakukan penganiayaan hingga membuat orang meninggal dunia. Namun keduanya tidak dijatuhi hukuman karena alasan pembenaran karena perbuatan terdakwa dinilai sebagai tindakan pembelaan. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, hakim memutuskan melepaskan terdakwa. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang ingin keduanya dihukum dengan pidana 6 tahun penjara.